Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas oli full sintetik, oli mineral, oli semi sintetik. Tapi kali ini kita nyinggung soal harga ya. Harga ini macam-macam ya. Jadi ada yang ngomong oh kualitas menentukan harga. Ada salahnya, ada benernya. Salahnya di mana, benernya di mana sih nanti. Jadi fokus utamanya itu adalah karena orang berpikir oli full sintetik itu lebih baik. Itu salah. Jadi yang menentukan oli itu baik atau tidak itu bukan full sintetik, semi sintetik atau mineral. Karena kalau berpikirnya seperti itu ya, berpikir full sintetik lebih bagus, akan berusaha mencoba oli full sintetik yang paling murah kalau ingin ngirit. Padahal itu salah ya. Kalau ingin ngirit jelas oli mineral yang paling baik. Kalau pingin nggak ngirit gimana? Pingin yang terbaik untuk motor gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan lagi, terbaik dalam hal apa? Karena untuk kalem-kaleman untuk pemakaian normal itu butuhnya beda. Dan tetap saja sih ya, ada oli-oli yang sangat mahal yang buruk, oli mahal yang buruk. Dan yang bikin heran lagi itu adalah ketika ada yang ngomong bahwa oli itu nggak penting mereknya Oppo, nggak penting apa nih jenisnya Oppo, sing penting API Oppo pasti beres. Pengen lebih bagus pilih yang tipe sintetik. Jadi kualitas oli katanya bergantung sama label API, SN, SL, SP gitu ya. Kalau sekarang SQ ya, embumane. Padahal yang namanya label tulisan itu tidak menunjukkan kualitas. Oli itu baru kualitasnya standar, kualitasnya pas-pasan itu kalau ada logonya. Kenapa kok bilangnya pas-pasan? Karena yang namanya standar itu adalah standar minimal, dan minimal itu bukan berarti baik. Ya memang sih dibanding oli yang nggak ada logonya, secara keseluruhan oli logo API itu nggak parah gitu loh. Jadi ada limit buruknya. Jadi walau buruk gak buruk-buruk nemen sih ono API, karena memang dibuat berdasarkan standar, karena dibuat olinya pas-pasan, cukupan untuk standarnya. Untuk soal hal ini ya, soal standar ini ya, dari pabrikan oli pun sudah banyak yang ngomong bahwa kalau olinya itu nggak ikutan logo API karena dipakai untuk keperluan khusus yang nggak akan bisa lulus logo API. Tapi kalau olinya memang dipergunakan untuk keperluan khusus tersebut, dijamin olinya lebih baik daripada oli API. Nah ini yang ngomong adalah pabrikan olinya. Ada dari Amsoil, ada dari Mobil One, dari Valvoline, Penrite, lah wis pokoknya akeh lah kalau kita cari di internet itu. Pabrikan oli yang mengklaim bahwa produk olinya yang tanpa logo API itu lebih baik daripada yang
ada logonya. Ya memang ada seperti itu. Tapi juga berlaku kebalikannya ya. Dalam artian oli tersebut nggak ada labelnya, karena memang ya olinya itu berada di bawahnya standar, di bawah standar kemampuan pelumasan. Ingat juga bahwa yang namanya API itu tidak hanya untuk melumasi saja, bukan standar melumasi saja, tapi standar nggak boleh kandungan ininya lebih dari ini karena masalah lingkungan. Jadi olinya sengaja dikurangi kemampuan melindungi mesin demi untuk alasan lingkungan. Dan harusnya ini orang sudah pada tahu lah. Kalau ada sampai member lama sebuah grup oli yang nggak tahu bahwa standar API itu ada juga faktor-faktor yang mengurangi kemampuan oli dalam melindungi mesin. Orang yang nggak tahu ini jadi contoh bahwa grup yang ia ikuti, kelompok yang ia ikuti itu sangat bermasalah dalam soal pendidikan dalam oli mesin. Dan ini contohnya banyak. Ya jangankan itulah. Kalau sampai ada oli grup, ada grup oli yang membernya itu kebanyakan masih memuja-muja oli sintetik, itu kejujuran dari grup tersebut harus dipertanyakan. Karena ya kalau orang yang sudah coba oli bagus atau tidak, itu sekarang bukan zaman dulu, itu tidak ditentukan oleh sintetik atau tidaknya oli tersebut. Sekarang loh ya, kita nggak ngomong zaman dulu, karena editor ini sudah ngerasakan zaman dulu itu gimana. Zaman dulu yang namanya sintetik itu pasti top sip, takoni. Zaman dulu namanya oli semi sintetik itu pasti jauh lebih baik daripada oli mineral. Tapi sekarang enggak. Harga oli 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya dengan label sintetik, full sintetik, katanya dibuat dari bahan paling oke, paling sip, itu beladus semua. Ya enggak semua sih, ada pengecualian, tapi mayoritas lah ya. Dan ingat juga bahwa harga oli itu enggak bergantung pada biaya produksi saja. Ada dari biaya iklan juga. Selain dari biaya iklan juga ada biaya impor. Oli yang di luar negeri sana termasuk oli ecek-ecek ya. Kalau datang ke Indonesia ya jadi mahal. Oli yang ya kalau di Indonesia harganya 30.000, tapi karena diproduksi di luar negeri, diimpor, bisa jadi harganya 200.000. Oli 200.000 dihebat-hebatin. Wah ini oli hebat, ini oli mahal ini. Padahal mahalnya karena diimpor, karena produksi luar negeri dan seterusnya. Tapi dari sisi bahan, dari sisi base oil, dari sisi aditif, ngeletek podo ae. Jadi banyak sekali orang yang entah mengapa menganggap oli mahal itu keren, padahal mahalnya bukan karena bagusnya, tapi karena proses di belakang, dari marketingnya, dari pembuatannya, dari impornya. Oli luar negeri ya tentu aja mahal ya. Kenapa? Karena tenaga kerjanya sana mahal. Tenaga kerja sini gajinya mungkin ya paling 4 juta gitu ya. Kalau sana pekerja normal piro gajinya ya wis belasan atau puluhan. Karena gajinya mahal ya otomatis harga barang-barangnya juga mahal.
Yang di sini bisa produksi oli harganya 30.000, di luar sana harganya ke 90. Begitu diimpor masuk Indonesia naik lagi harganya jadi 200-250. Itu oli ecek-ecek, oli yang dijual dengan tujuan murahnya, cari murahnya. Jadi kalau ada ya orang yang nyombong, oh saya sudah beli oli 250.000, sip, hebat, top, itu bisa jadi sebagian besar adalah omong kosong, memuji-muji karena wis kadung entek duwe. Editor sendiri sekarang ini agak trauma nyoba oli-oli mahal, oli 250.000 lebih ya, yang bahkan di atas 150.000 pun sekarang jadi trauma. Kenapa? Masa ya oli 150.000, oli 250.000 ke atas, umur pemakaian di motor cuma beberapa puluh kilometer. Kadang gitu karena merasa ya loro hati gitu, coba dipanjang-panjangkan dengan dicampuri minyak goreng. Ini biar oli ini yang harga mahal itu rodok kegawe. Nah ini juga ya yang bikin editor heran. Padahal jelas-jelas ya kalau olinya itu sudah buruk. Yang namanya pakai oli samping, pakai minyak goreng, itu jelas bisa bikin umur oli lebih panjang. Gitu kok ya dikritisi gitu. Kenapa kok dijelek-jelekkan? Dijelek-jelekkan apalagi sama grup atau member-member grup yang ngakunya pingin olinya lebih awet. Grup yang pingin oli itu lebih bisa melindungi mesin. Grup yang pingin oli itu nggak cepet habis, nggak cepet dibuang. Padahal ya sudah puluhan, mungkin ratusan kali ya editor ini nambahkan minyak goreng dengan tujuan biar olinya bisa lebih lama. Karena kalau nggak gitu ya suara mesin kasar, performa mesin turun, bahkan bodi sampai getar. Getaran mesin luar biasa. Tujuannya adalah mesin lebih awet, oli lebih awet, motor lebih nyaman dipakai. Juga ya kalau yang namanya demi lingkungan, kalau sudah boros gara-gara oli kan ya harus ada tindakan toh ya. Tindakan apa? Kalau caranya editornya nambah minyak goreng, nambah oli samping, kalau sekarang ya ono mana resep liane itu ya yang stelizing steliron gitu. Cuma kalau stelizing steliron rasanya bakal jarang pakai karena efeknya terlalu lama. Karena efeknya nyisa setelah di drain saya ono efeknya. Jadi susah untuk review oli. Karena motor ini kebutuhannya adalah untuk review oli, yo terpaksa lah gak gawe. Karena kalau gawe oli apapun jadi bagus, jadi nggak fair. Oleh karena itu juga jarang pakai minyak goreng dari awal. Karena apa? Nanti oli ini tak jadi bagus. Padahal tujuannya review oli itu adalah untuk tahu kondisi oli sebenarnya. Kalau sudah dicampuri macam-macam namanya bukan review oli lagi. Jadi terdilusi, jadi nggak murni. Pengen tahu oli jelek atau bagus ya nyobanya ya pure cuma oli itu truk, gak tambah ya apa-apa. Atau kalau ditambahi apa-apa harus ada catatan. Catatan dengan ditambahi ini maka akan terjadi ini gitu ya. Jadi contoh pernah nyoba
oli samping Evalux 2T, oli samping apa maneh itu sing rada mahal merek opo iki. Mbuh lali wis. 100% nggak melakukan. Kenapa? Terlalu encer. Karena terlalu encer ya wis campuri minyak goreng, karena minyak goreng itu rada kental sithik dibanding oli samping. Yang inget Evalux, tapi nyobai wis akeh kok. Lali tapi. Oh iya, sing rada mahal ono Stihel juga ya. 1 liter 1.000. Lebih. Oli samping yang katanya untuk mesin potong rumput. Chainsaw juga. Oli samping kalau kental ya nyoba 100%. Tapi kalau oli sampingnya encer, ya terpaksa rada dikental lah. Cek rada suwi ya. Pakai minyak goreng itu, iya, editor make oli samping Evalux 2T. Sorry. Pakai Evalux 2T campur minyak goreng. Ya, ironinya oli tersebut lebih awet di motor ini daripada oli mesinnya. Oli mesin sing untuk mobil bahkan. Oli mesinnya Evalux memang jelek-jelek ya. Rasanya sing apik cuma oli sampingnya tok. Sudah nyoba Evalux untuk motor matic, Evalux untuk motor lagi, Evalux untuk mobil ada 2. Dibanding oli samping lebih milih pakai oli samping, apalagi kalau daerahnya dingin. Pasti milih pakai oli samping ya untuk sebagai oli mesin. Kalau bicara soal halus ya halusan pakai oli samping daripada oli Evalux yang lainnya ya. Cuma masalah yuk encer, kalau encer kali di ikan. Balik lagi lah ya ke oli-oli mahal. Oli mahal sendiri selain dari lihat alasan di belakangnya, kita juga harus mempertimbangkan keputusan pabrikannya mengapa oli itu disebut sintetik. Karena sintetik itu sekarang pengertiannya sangat luas ya. Karena sekarang zaman sudah modern, yang namanya proses sintetik itu berlaku untuk banyak hal. Sintetik itu kan artinya adalah ketika bahan diolah menjadi sesuatu yang baru. Nah selama ini ya yang namanya oli mineral itu prosesnya cuma dipanasi, didinginkan, yang tidak merubah sifat kimianya. Tapi sekarang kan yang namanya buat oli nggak selalu begitu, ada yang merubah sifat kimia juga. Bahkan yang namanya pengolahan oli bekas pun rasanya bisa ya dibilang sintetik, karena oli yang asalnya sifatnya buruk ya, warna hitam, encer, macam-macam, bisa berubah bening gitu. Kalau kita lihat caranya memurnikan oli kan itu pakai campuran kimia juga. Nah yang kayak begitu kan ya wis boleh ya disebut sintetik, sintesis. Nah karena sintesis ini bisa berlaku untuk banyak hal, jadinya yang namanya bahan oli, base oil itu jadi luas sekali pemahamannya. Jadi banyak barang-barang yang sebelumnya nggak bisa masuk sintetik jadi bisa masuk sintetik. Pengertian sintetik dalam dunia oli pun berubah. Sintetik itu menjadi sebuah kategori baru, maaf ya. Kalau dari dulu sintetik ya kategori ya, maaf. Tapi yang sekarang ini kategorinya jadi bergeser gitulah. Bergeser jadi sifat bahannya, sifat base oilnya.
dan sifat-sifat tersebut tidak lagi sama dengan masa lalu. Jadi kalau dulu ada faktor shear stability, faktor kestabilan terhadap kocokan-kocokan mesin, juga ada faktor oksidasi. Kalau sekarang faktor yang dilihat cuma faktor viscosity index. Jadi bahan oli apapun ya, kayaknya sekarang ini kalau viscosity indexnya tinggi, langsung dikategorikan sebagai sintetik. Harganya pun ya lebih mahal. Karena apa? Karena perlu ada zat tambahan untuk bikin viscosity indexnya tinggi. Bahan ini nggak murah, jadinya harga mahal. Itu karena adanya bahan ini, bisa jadi juga seperti itu. Tapi sayangnya bahan ini shear stability-nya sangat buruk. Kalau daerah dingin ya, dimana oli itu memang betul-betul butuh bisa tetap encer dalam suhu dingin, suhu di bawah 0 derajat, suhu di lebih rendah daripada minus 30 derajat, ya nggak akan ngerasakan mereka. Karena apa? Suhu kerja olinya bakal tetap rendah, karena ya situasi cuacanya dingin. Mau dipakai di jalan bebas hambatan, kecepatan 100, suhu oli tetap dingin. Jadi namanya oli itu nggak akan terlalu encer, karena oli itu kalau dingin kan jadi kental, kalau panas kan jadi encer. Kalau suhu mesin tidak terlalu panas, ya olinya nggak akan terlalu encer. Untuk soal oli dingin itu kental itu ya ada lagi orang-orang yang ya sampai sekarang itu masih ngeyel. Oli itu kekentalannya bisa berubah jedblek gitu ya, mendadak berubah seketika, sekonyong-konyong, mak jebrek, langsung kental. Suhu tertentu ketika mencapai suhu A, langsung olinya jedek jadi kental. Sampai sekarang ada yang bilang seperti itu ya. Ya mau gimana lagi, karena ya nggak semua orang tahu bahwa yang namanya sifat alami itu nggak seperti itu ya. Gak kayak komputer dijedek langsung layarnya tadi abang tadi putih gitu, enggak. Kalau alami itu pasti pelan-pelan. Kalau alami itu selalu ada perbandingan. Suhunya sekian, maka kekentalannya akan sekian. Dan itu terjadinya perlahan, progresif. Hukumnya adalah hukum, ya bisa dibilang hukum kekalahan energi, walau sebenarnya energi ya gak kekal juga, karena ada energi-energi yang kita itu masih enggak perhitungkan. Tapi intinya kalau panasnya dikit, yo pasti beda dengan panasnya banyak, makin banyak, dan itu enggak mendadak. Balik lagi ke base oil. Jadi ada oli-oli yang mahalnya karena bahan yang merusak, karena viscosity index, aditif yang merubah viscosity index itu nggak tahan shear, nggak tahan terhadap kocokan-kocokan. Kerasanya itu kalau di daerah panas, daerah ya kayak Indonesia ini, terutama yang dekat Khatulistiwa. Entah ya, kita ini kalau soal panas dinginnya bumi ini kenapa kok yang lebih tinggi lebih dingin itu kadang rodok mumet mikirnya. Tapi ya wis lah, kita dari yang ada saja. Pokoknya daerah rendah itu lebih panas,
Dan panas ini nggak bisa ya diukur pakai badan. Ono sing ngomong tanganku panas, awakku panas kabeh kalau nggak pakai baju waktu berkendara siang-siang. Tempatnya di Bogor, tempatnya di Kediri, tempatnya di mana lagi sing daerah dingin gitu ya. Contoh Sentul, antara Sentul dan Mandalika kira-kira panas mana gitu aja lah. Mandalika itu pinggir pantai, walau agak jauh dari, lebih jauh dari Katulistiwa, tapi dia dekat pantai. Terus apa komentari pembalap-pembalap dunia ya ketika membalap di apa jenenge Mandalika? Disebut panasnya luar biasa. Saking manasnya ya, sampai kalau untuk balapan-balapan itu dipanggilkan pawang hujan ya. Cek udan, cek gak panas-panas. Dan ya di Indonesia orang yang seperti itu kayak ya, mendatangkan hujan itu cukup banyak. Iso temenan emang. Itu wis ya wis bahasan lain lah. Tapi yang jelas kalau daerah panas, oli yang viscosity index-nya rendah, oli yang pakai additive viscosity index banyak, itu bakal cepat sekali jadi encer. Selain dari ya situasi suhu yang panas ya, karena viscosity index improvernya pun ikut kena siksa. Karena kalau oli sudah encer, maka gencetan-gencetan itu akan terjadi makin banyak, makin cepat lagi jadi encer. Jadi ya bukan hubungan linier, hubungan kalau X itu sama dengan berapa kali Y gitu ya, tapi wis hubungan dipangkatkan. Perubahannya wis sangat drastis antara suhu dingin dan suhu panas. Bakal sangat kerasa sekali ya, terlalu encernya itu. Jadi kalau dipakai di pegunungan suara mesin halus gitu ya, begitu dipakai di daerah pantai, daerah rendah gitu, suara mesin kuasar gitu. Itu adalah contoh oli yang jadi terlalu encer. Dan oli yang mahal-mahal, yang banyak viscosity index improvernya, yang banyak bahan yang merubah viscosity index, itu ya seperti itu. Walau olinya itu ditulis 20W 50, ditulis 10W 40, rasanya kok kayak oli 10W 30, 0W 20, saking encer. Kalau sudah seperti itu gimana? Ya jadi kayak banter motor ya. Harus pelan-pelan. Nah kalau kita bicara oli mahal sendiri ya, oli mahal itu pun macam-macam. Kita bicara contoh Ravenol lah ya. Ravenol itu olinya ada yang sintetik, ada yang enggak. Ravenol kan termasuk merek yang sangat diakui ya. Ya memang produknya bagus, tapi ya enggak semua produknya bagus. Contoh, pernah beli Ravenol ester, wah kecewa. Kenapa? Karena ternyata base oilnya buruk. Ya mungkin nano ester beneran, dari feelingnya pun, dari ketika dikendarai pun ono rasa-rasa esternya, tapi base oilnya yang buruk. Padahal itu oli 250.000 gitu. Kalau sekarang mungkin 300 piro. Padahal merek terkenal. Tipenya wis tipe jelas-jelas ono sintetike, ono ester. Tapi si elek. Kenapa? Karena ternyata base oilnya yang enggak bagus. Asli merasa rugi gitu. Tahu gitu nyoba sekalian yang versi cleansing, USVO
Yang cleansin beda lagi, yang USWO. Jadi kalau beli oli Raveno pingin yang mantep, itu yang harus yang USWO. Tapi ya setelahnya karena yo duit wis berkurang, gak kuat tuku, nyari sing rada murah tapi sing jelas-jelas oke. Ravenol TSI. Ravenol TSI itu ada bahan campuran PAU-nya. Pada saat penulis editor nyoba itu oli Ravenol TSI masih 30% PAU. Kenapa ngomong masih? Karena sekarang sudah enggak. Ravenol TSI yang sekarang sudah bukan PAU lagi. Terus gak ono tulisannya PAU. Tapi balik lagi, Ravenol TSI harganya 180 waktu editor beli. 180 kan jauh lebih murah ya daripada yang 250. Kekentalannya pun lebih encer. Yang Ravenol ester itu piro ya? 5W50 barangkali, atau 10W50 atau 15W50, boh lali. Pokoknya belakangnya 50. Jadi kekentalan itu kalau pingin kekentalan pada saat dipergunakan, itu lihat angka belakang. Kalau angka depan itu pada saat mesin masih mati, masih dingin, nah itu angka depan yang penting. Tapi kalau mesin sudah panas, sudah dipakai jalan, kekentalan yang belakang yang penting. Nah, kekentalannya wis belakangnya 50. Tapi dibanding Ravenol TSI, kekentalannya lebih stabil yang Ravenol TSI. Cuma sayang kenapa? Karena kandungan PAU ini cuma 30%, alias seono bahan lainnya, dan bahan lainnya ini buruk. Jadi walau sekelas Ravenol, walau tulisannya wis sintetik, oli Ravenol yang harga 250, harga 100.000, itu masih menggunakan bahan-bahan yang gak sip. Base oilnya gak mantap. Base oilnya ya bisa dibilang murahan, walau harganya mahal. Tapi jelas kerasa ya bahwa oli yang ada PAU-nya itu lebih stabil. Cuma jelas kerasa ada bahan lain di situ, bahan lain yang nggak sip. Campurannya antara barang nggak sip dengan yang sip, yang terjadi apa? Nggak sip. Antara bagus dengan buruk itu hasil akhirnya bukan setengah bagus ya, tapi jadi buruk. Buruk rada api gitu toh. Sayangnya wis gak duwe modal kayak itu oli Ravenol yang USWO. Apalagi sekarang harganya wis makin melejit. Lebih dari 300.000 ya yang USWO itu. Ketemu yang murah pun yo paling wis entek ketika sudah ada modalnya. Harga resmi kalau nggak salah wis 400.000 oli USWO. Kita ngomong yang kelas oli kencang ya, oli kental kencang, oli Ravenol apa jenis racing atau RSS tau pola, racingnya mobil, racingnya motor. Kalau ingin yang kekentalan stabil itu, tapi nggak usah jauh-jauh lah, dari yang sudah coba aja. Ravenol TSI. Ravenol TSI itu lebih baik dari cukup banyak oli-oli mahal, oli-oli lebih mahal. Antara Q8 ya, Kiet opo sih Kiet Formula sing regane 250.000, lebih pilih Ravenol TSI. Dengan Fastron full sintetik, terus Fastron satu lagi semua saiki Platinum. Jadi sudah nyoba Fastron full sintetik, sudah nyoba Fastron
platinum, sama-sama belakangnya 50. Yang fully sintetik itu Fastron Techno ya, maksudnya Fastron Techno full sintetik itu 0W50. Terus Fastron Platinum gak salah 5W50. Sama-sama belakangnya 50, tapi dibanding Ravenol TSI mending Ravenol TSI. Kakak cek ya betul, jauh beda nih. Padahal harga olinya 250.000, tapi dibanding dengan yang 180.000 mending yang 180.000. Terus gimana dibanding dengan oli misalnya full sintetiknya BM1 apa mana, oli sing apa, oli PAO sing murah itu tes opo mbuh lali wis. Itu guys kalau apa-apa nih yang oli murahnya gitu. Kualitasnya jauh di bawahnya. Untuk harga sekitaran oli full sintetik murah, malah mending oli yang bisa dibilang mineral. Kalau sekarang ada Proam VR30, ada Mediterranean Bio. Nah itu jauh lebih mantap daripada oli-oli full sintetik harga 80.000-an atau 100.000. Itu yang harusnya diketahui. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.